Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Fariska. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dengan judul optimasi keuntungan UMKM Kedakong dengan keterbatasan bahan baku dan kapasitas produksi. Di sini UMKM Kedakong itu adalah usaha mikro bergerak di bidang produksi keripik daun singkong yang berlokasi di Desa Padangsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Produk unggulannya dikenal dengan nama Kedakong dan terdiri dari 4 varian rasa, yaitu Kedakong balado dengan berat 70 gram, Kedakong BBQ 90 gram, Kedakong keju, dan Kedakong original. Di sini latar belakang kasusnya, selama ini kombinasi produksi belum dirancang secara optimal sehingga potensi keuntungan belum dimaksimalkan, sementara produksi dilakukan secara manual dengan keterbatasan pada bahan baku dan kapasitas produksi harian tiap varian. Oleh karena itu dilakukan pemodelan matematika menggunakan linear programming metode simplex untuk menentukan kombinasi jumlah produksi optimal dari tiap varian dan memaksimalkan total keuntungan. Di sini ada datanya untuk keuntungan setiap varian rasa itu ada seperti itu. Ini keuntungannya aja ya. Terus ada bahan baku utamanya ada 3, yaitu daun singkong, tepung kanji, dan telur. Lalu untuk batasan produksinya juga ada 4. Jadi batasan produksi ini maksudnya jadi batas mereka bisa memproduksi itu tuh segitu, 395 pieces. Untuk Kedakong balado, untuk Kedakong BBQ itu 305 pieces, Kedakong keju 335 pieces, dan Kedakong originalnya 265 pieces. Nah, untuk latar belakang pengambilan datanya, ini data sekunder didapatkan dari Jurnal Manajemen volume 11/2/2019 ini. Ini bisa diklik Bu jurnalnya di sini yang di judulnya. Terus judulnya itu jurnalnya, kumpulan data yang ada di jurnal itu dia menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, dalam jurnal tersebut terdapat 15 fungsi kendala. Jadi ada 3 bahan baku utama, 7 bahan penolong, biaya operasional produksi, sama 4 batasan produksi. Nah, kalau saya ambilnya cuma 3 bahan baku utama dan 4 batasan produksi untuk melihat apakah ada perbedaan hasil optimasi keuntungan dan kombinasi jumlah produk tiap varian yang didapatkan. Untuk pemodelan matematisnya seperti ini, X1-nya itu Kedakong balado, X2 Kedakong BBQ, X3 Kedakong keju, dan X4-nya Kedakong original. Di sini kita memaksimalisasi keuntungannya seperti itu. Kemudian untuk fungsi kendalanya di bahan baku daun singkong ada seperti itu, kurang dari 95.000 gram. Ini gram. Kalau tadi kan kilo ya awalnya. Lalu ada untuk tepung kanjinya, fungsi kendalanya seperti itu, dan seperti itu batasan produksinya dibuat seperti ini. Lalu untuk penyelesaian simplexnya, pertama kita ubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack. Di sini maksimalnya Z sama dengan 678X1 tambah 565,57 5.657X2 tambah 6.178X3 dan seterusnya seperti itu. Begitu hasilnya bentuknya. Jadi di sini S seleknya saya itu ada 7. Di sini untuk iterasi satunya tidak tahu nampak ya warnanya. Iterasi satunya itu didapatkan baris kuncinya itu yang S4 dan kolom kuncinya X1 dengan rasio terkecilnya 395 dan untuk CJ min ZJ terbesarnya 6.178. Ini iterasi 2-nya dipilih yang terbesar itu ada X3, kolom kuncinya X3, lalu baris kuncinya S6. Nilai kuncinya yang di tengah itu 1. Ini iterasi 3-nya didapatkan kolom kuncinya X2 dan baris kuncinya S5. Lalu ini iterasi 4-nya
kolom kuncinya X4 dan baris kuncinya S7. Dan ini iterasi terakhirnya didapatkan nilai kuncinya sebagai berikut. Ini karena dia sudah optimal ya, di bawahnya udah kurang dari sama dengan 0. Lalu di sini interpretasi hasilnya, berdasarkan hasil pada tabel simplex iterasi 5 diketahui bahwa CJ min ZJ udah kurang dari sama dengan 0, sehingga iterasi dapat dihentikan dan didapatkan S1-nya 5273,9, S2-nya 14223,4, S3-nya 16597,2, X1-nya 395, X2-nya 305, X3-nya 335, dan X4-nya 265. Nah, maka fungsi objektifnya bisa kita substitusi X1 sampai X4-nya ke dalam fungsi objektif tadi, didapatkan keuntungan maksimalnya itu adalah Rp7.743.430.000. Nah, kesimpulannya, model optimasi ini berhasil memaksimalkan keuntungan UMKM Kedakong dengan mempertimbangkan 3 bahan baku utama dan 4 batas produksi maksimum. Kombinasi terbaik yang didapatkan adalah dengan memproduksi semua varian hingga batas maksimumnya. Dan keuntungan maksimal yang dapat diperoleh adalah masing-masing sebesar Rp2.440.310 untuk keuntungan balado, kemudian keuntungan yang Kedakong BBQ itu Rp1.725.000, dan Kedakong keju sebesar 2 juta, dan Kedakong original Rp1.449.000. Nah, jadi kombinasi dan keuntungan optimal yang didapatkan dengan 7 fungsi kendala ini memiliki hasil yang sama dengan jurnal asli yang menggunakan 15 kendala. Hal ini berarti pembatas utama produksi bukanlah bahan baku, melainkan kapasitas produksinya. Nah, di sini rekomendasinya, produksi semua varian secara maksimal, terbukti menghasilkan keuntungan tertinggi. Lalu menetapkan batas produksi per varian sebagai target rutin agar penggunaan bahan baku tetap efisien. Kemudian pantau secara berkala stok bahan baku utama agar tidak terjadi kekurangan saat permintaan tinggi. Kemudian sarannya, tambah kapasitas produksi jika ingin melampaui batas saat ini dan meningkatkan keuntungan. Kemudian manfaatkan hasil model ini untuk merancang jadwal produksi harian atau mingguan yang lebih presisi. Kemudian pertahankan keberagaman produk karena semua varian terbukti layak diproduksi secara penuh. Lalu perluas pasar dengan menonjolkan keunggulan tiap varian agar kapasitas maksimal tetap terserap pasar. Dan lakukan promosi berdasarkan data produksi, tunjukkan bahwa produk diproduksi optimal dan berkualitas konsisten. Di sini interpretasi solusi dalam interpretasi solusi dalam konteks nyatanya itu, yang pertama, semua produk diproduksi maksimal. Hasil simplex menunjukkan bahwa semua varian diproduksi hingga batas maksimal, yang berarti semua varian berkontribusi positif terhadap keuntungan dan tidak ada yang perlu dikurangi atau dieliminasi. Kemudian bahan baku masih cukup, produksi sudah mencapai batas jumlah kemasan maksimal sebelum bahan baku habis, yang artinya kendala bahan baku tidak menjadi batas akhir. Yang ketiga, keuntungan maksimum yang dapat dicapai itu adalah Kedakong ini meraih keuntungan hingga Rp7.734.430.000 per siklus produksi. Untuk arah pengembangan bisnisnya, UMKM harus memperbesar kapasitas produksi jika ingin mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah tenaga kerja, alat pengolah, atau memperpanjang jam operasional. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.